Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita udah masuk ke pembahasan tentang leasing dan nanti kita juga akan bandingkan dengan yang namanya borrowing atau loan atau utang tadi ya. Oke, kita masuk ke leasing terlebih dahulu. Nah, leasing ini nama Indonesianya mungkin teman-teman pernah dengar sewa guna, nah itu sama. Oke, kita masuk ke pembahasannya dulu ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang pengertian, jenis leasing, terus perhitungan biaya leasing itu bagaimana, dan alasan penggunaan leasing serta nanti dibandingkan dengan borrowing. Nanti apa sih yang kita pilih penilaiannya, alternatif leasing kah atau borrowing atau loan tadi. Oke, kita masuk ke yang pertama. Nah, leasing itu adalah suatu cara di mana perusahaan bisa menggunakan aktiva tanpa harus membelinya, yaitu melalui persewaan dengan jangka waktu tertentu. Misalkan teman-teman membutuhkan mobil nih untuk perusahaan, nah teman-teman itu nggak ada biaya yang banyak untuk membeli mobil tersebut dengan cash gitu ya. Nah teman-teman bisa itu outsourcing gitu, minjam gitu ke perusahaan lain yang menyediakan rental mobil, misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nih menghemat biaya dengan menggunakan leasing tadi. Nah, leasing ini sering merupakan suatu bentuk pembelanjaan atau financing atau sumber dana yang penting bagi beberapa perusahaan tertentu. Beberapa faktor yang sering menjadi pertimbangan dalam keputusan leasing ini yaitu adalah yang pertama besarnya pembayaran, fleksibilitas perjanjian, ketersediaan dana untuk membeli aktiva, implikasi pajak, dan pengaruh terhadap neraca. Nah, jenis-jenis leasing itu ada yang pertama, ya, itu bisa teman-teman lihat dari proses leasing itu melibatkan dua pihak, yaitu pemilik aset atau aktiva disebut dengan lessor dan pengguna aset disebut dengan lessee. Nah, yang pertama tentang operating leasing, lease atau dengan service lease. Nah, cirinya itu yang pertama aset digunakan lebih pendek daripada umur ekonomisnya. Yang kedua, present value dari leasing payment ini itu jauh lebih kecil daripada nilai aset yang sesungguhnya. Yang ketiga, pada akhir periode leasing, itu aset dikembalikan kepada pemiliknya. Yang keempat, leasing itu dapat membatalkan perjanji leasing ya. Leasing ini ya si orang leasing tadi apa? Pengguna aset tersebut dapat membatalkan perjanjian dan mengembalikan asetnya kepada lessor. Dan lisi itu tidak menanggung risiko bahwa aset tersebut menjadi usang. Nah, jenis leasing yang kedua itu adalah financial lease atau capital leasing. Nah, yang pertama itu kenapa? Karena aset disewa sepanjang umur itu bedanya dengan yang operating tadi itu adalah aset disewa sepanjang umur aset tersebut. Present value dari payment-nya itu harus menutupi nilai aset. Pada waktu perpanjangan kontrak, lease payment itu dapat diturunkan dan leasing dapat membelinya dengan harga yang pantas. Dan yang keempat, financial leasing ini tidak bisa dibatalkan. Dan yang kelima, asuransi, pajak, dan lain-lain ditanggung oleh siapa? Si leasing yang menggunakan aset tersebut. Oke, jenis leasing itu dari segi terjadinya dapat dibedakan menjadi berapa? Nah, dapat dibedakan menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah sell atau leaseback, yaitu terjadi biasanya pada perusahaan yang kekurangan modal kerja. Sedangkan yang kedua adalah direct leasing atau sell type lease, itu adalah biaya leasing sama dengan cost ditambah bunga ditambah laba. Jadi lessor biasanya produsen, banker, ataupun leasing choice. Dan yang ketiga itu adalah leverage leasing. Itu di sini ada tiga pihak yang terlibat, yaitu banker, lessor, dan leasing. Lessor itu eh, di-leverage oleh banker untuk menyediakan aset yang diperlukan oleh leasing. Dan yang keempat itu lease by purchases. Ya, itu adalah dalam praktek ini cukup banyak terjadi sebenarnya. Nah, alasan penggunaan leasing itu yang pertama mungkin karena cash flow atau financing reason ya, alasan dari cash flow dan keuangan. Yang kedua profitability reasons, yaitu adalah alasan tentang profit kita, keuntungan kita, terus juga alasan service, fleksibilitas, pajak, lebih simpel dan menghindari risiko kepemilikan tanpa advance payment atau self financing dan transaction cost lebih murah atau rendah. Nah, kelemahan dari leasing ini yang pertama adalah biaya bunga atau tingkat keuntungan yang disyaratkan lessor mungkin lebih tinggi. Yang kedua, kurangnya perlindungan terhadap hukum. Nah, perbedaan antara sewa dengan leasing itu adalah jangka waktunya. Jangka waktunya itu leasing utamanya itu biasanya kurang lebih 75% dari umur ekonomisnya. Misalnya, teman-teman kan udah belajar tuh di MKB atau manajemen
keuangan bisnis di mana itu akan ada umur ekonomi setiap benda. Misalnya gedung, misalnya itu mobil ya, umur ekonomisnya itu adalah 5 tahun. Berarti leasing itu biasanya 75% dari 5 tahun itu berapa, itu umur leasingnya. Sedangkan kalau rent itu biasanya jangka pendek gitu ya. Dan prinsipnya kalau leasing itu alternatif dari financial dissection, sedangkan rent itu untuk operasional. Sedangkan objeknya itu leasing adalah barang modal, kalau rent aset apa saja bisa direntalkan. Sedangkan kalau dari segi lessor itu adalah lembaga pembiayaan untuk leasing, sedangkan rent itu tidak ada lembaga khusus gitu. Nah, apa sih perbedaan antara borrowing atau loan dengan leasing? Ya, kalau leasing itu lembaganya adalah pembiayaan sumber dananya, sedangkan loan adalah bank. Tujuannya adalah menyewakan barang modal, sedangkan loan itu menyediakan dana. Fokusnya untuk leasing itu lessor sebagai pemilik barang, sedangkan loan kreditor, bukan pemilik aset. Risikonya itu leasing itu financial risk dan juga physical risk bagi lessor. Sedangkan kalau loan cuma financial risk saja, risiko keuangan saja. Untuk jaminannya, aset yang dileasingkan. Sedangkan loan itu barang bergerak dan tak bergerak. Uang prestasinya apa? Ya, lessor itu dapat mengambil kembali aset. Sedangkan kalau loan itu barang jaminan itu dilelang gitu. Nah, bagaimana perhitungan biaya leasing ini? Nanti kita akan belajar ya contoh soalnya itu. Oke, kita lanjut ke screen selanjutnya untuk contoh soal dari leasing ini. Oke, ini sudah uh, saya contohkan soalnya ya. Perbandingan antara leasing dan borrowing ini kita akan bahas satu tema ya. Nah, untuk perbandingan antara leasing dan borrowing itu dapat dilihat dari aliran kas keluar bersih atau AKKB yang merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan aktiva tetap. Nah, kalau leasing itu pembayaran sewanya itu ya kita anggap dengan simbolnya adalah X. Jika itu pembayaran sewanya adalah awal periode tanpa nilai sisa, maka rumusnya teman-teman dapat buat menjadi X ditambah, X ini kan pembayaran sewa ditambah dengan X lagi dalam kurung 1 dikurangkan dengan 1/1 tambah I dipangkatkan N kurang 1 per I lagi, tutup kurung. Di mana I adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari si leasing, dan N adalah waktu. Kalau seandainya pembayaran sewa itu awal periode dengan nilai sisa, maka rumusnya adalah nilai aktiva sama dengan X ditambah dengan X lagi, dan rumusnya ini sama sebenarnya ya. Jika teman-teman perhatikan X ditambah X ya, 1 per I, ya, itu nanti ditambahkan karena ini ada nilai sisa, maka nilai sisa per 1 ditambah I dipangkatkan T. Nah, kalau seandainya itu teman-teman itu di akhir periode tanpa nilai sisa, maka teman-teman rumusnya itu adalah lebih mudah lagi, di mana X, ya, X itu dikalikan dengan 1 dikurang 1/1 tambah I pangkat N, ya, per 1. Sedangkan akhir periode dengan nilai sisa adalah X, ya, diulang lagi rumus ini ditambahkan aja nilai sisa per 1 tambah I pangkat T. Nah, kalau kita memilih dengan cara borrowing atau loan tadi, maka itu rumusnya adalah angsuran pinjaman sama dengan jumlah pinjaman per 1 dikurang dengan 1/1 ditambah I dipangkatkan N per 1. Di mana DF ini nanti teman-teman ya akan tahu, nanti ini juga kita akan butuhkan di schedule pembayaran. Ya, DF itu sama dengan 1/1 ditambah dengan tingkat discount rate-nya, ya, DF. Oke, dipangkatkan dengan T tiap tahunnya. Contoh soalnya di sini yang saya buat adalah di mana harga mesin, misalnya Rp 100 juta, dapat di-leasing selama 5 tahun dengan pembayaran di awal periode. Ingat, dengan pembayaran di awal periode, berarti awal periode nih yang kita butuhkan. Ya. Lessor itu menetapkan keuntungan 15%, berarti 15% ini apa? I-nya ya. Ya, 15% itu ada I. Dan tidak ada nilai sisa, berarti kita garis bawahi awal periode dan tidak ada nilai sisa. Berarti yang mana kita pakai rumusnya? Ya, berarti yang awal ini. Oke. Jika mesin tersebut dibeli oleh perusahaan, maka akan mendapatkan bunga sebesar 16% bunganya. Oke. Dan bank yang mana akan dibayar tiap
dari bank ya, yang mana akan dibayarkan setiap tahunnya. Jika pajak perusahaan 30% dan umur ekonomis mesin adalah 5 tahun, penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus nih teman-teman. Alternatifnya apa yang akan dipilih? Apakah leasing atau borrowing? Nah, diketahui bahwasannya discount rate-nya itu adalah 15%. Oke, kita masukkan dulu apa tadi? Yang diketahui apa aja? Harga mesin kan 100 juta diketahui. Waktunya adalah 5 tahun. Leasingnya itu adalah 15%. Borrowing adalah 16% bunganya. Nah, pajaknya atau T-nya itu adalah 30%. Ingat metode untuk umur ekonomis adalah garis lurus. Tadi kan kita udah bahas tuh bahwasannya untuk leasing ini biasanya 75% dari umur ekonomisnya. Di sini kita memakai metode penyusutan garis lurus di mana berarti kita bagi aja harga mesin dengan umur ekonomisnya berarti 20 juta gitu ya. 100 juta dibagi dengan 5. Nah, dengan cara leasing, kita bahas dengan cara leasing, di mana tadi leasingnya itu tidak ada nilai sisa ya, dan di awal periode. Makanya rumusnya adalah seperti ini. X ditambah X di tanda kurung, 1 kurang 1 per 1 tambah I dipangkatkan N kurang 1 dibagi dengan I. Di mana ya nilai aktifannya tadi kan kita peroleh nilai aktifannya adalah 100 juta. Dan X ini kan yang akan kita cari tuh ya. X ditambah X ditambah di tanda kurung dikali 1 per 1 ditambah tadi kan untuk leasing adalah 15%, makanya 0,15. Jangka waktunya itu N-nya adalah 5 dikurang 1. Ya, N-nya 5, ini karena rumus dikurang 1, maka kita kurangkan dengan 1 per 0,15. Makanya di sini kita udah cari, nah ini adalah 100 juta sama dengan X ditambah X 3 ya, 3,2 apa 3 nih? 3,8549. Nah, ini ingat lagi rumus matematika ya teman-teman, ini bisa kita jadikan ya, ini berarti kan ini nilainya 1 nih X-nya. Berarti 1 ditambah dengan 2,8549 menjadi 3,8549 X. Sehingga X menjadi 100 juta dibagi 3,8549 dan didapatkan X tadi adalah 25.940.482,82. Sehingga pembayaran sewa tiap tahunnya adalah yang ini, teman-teman. Jadi kita dapat menggunakan schedule dari AKKB ya. Apa tadi AKKB? Ingat teman-teman AKKB apa? Arus kas apa? Arus kas keluar bersihnya. Ya, itu perlu kita cari. Oke, kita masuk lagi di schedule AKKBP ini. Nah, pembayaran sewanya karena udah diketahui per tahunnya adalah 25.940 ini, maka kita masukkan aja. Nah, ingat karena tadi adalah awal periode, makanya awalnya itu pada hari H kita udah membayarnya. Jadi di nol itu kita udah ada pembayaran sewanya. Pajaknya belum ada sehingga AKKB-nya masih sebesar pembayaran sewa sebesar 25.940.482,82. Nah, karena diskon faktor untuk DR-nya itu ya, untuk diskon rate-nya itu adalah 15%, tadi diketahui, makanya di sini kita bikin 1 aja, karena kan masih 0. Ya kan? Kalau masih 0 itu gimana caranya? 1 per 1 ditambah 0,15 dipangkatkan 0, jadinya tetap 1. Karena apapun pembagi 0 itu adalah 1. Oke. Nah, ini adalah teman-teman, ini sudah saya rincikan bagaimana cara mencari diskon faktor tiap tahunnya, ya, sampai tahun kelima. Jadi teman-teman, kalau udah tahu nih, tinggal masukkan aja diskon faktornya ke sini, ya. Nih, udah saya carikan satu-satu. Nanti ada cara mudahnya, nanti akan saya lihatkan ya cara mudahnya. Oke, lanjut. Ini udah kita isi semuanya dari tahun 0 sampai tahun keempat. Itu kita udah bayarkan tanpa nilai sisa di tahun akhir kan, jadinya 0 di sini kita bikin di tahun kelima. Pajaknya adalah 30%, karena ini masih tahun 0 makanya 0, dan tahun ke-1 kita masuk pajak 30% dari apa? Oke, dari yang 25.940 tadi. Oke, coba teman-teman buka kalkulatornya berapa sih 30% dari 25 berapa? 25.900 oke, kita cari dulu ya, apakah benar ini atau tidak. Saya kasih waktu teman-teman untuk mencarinya.
Ya, berarti memang benar ya, 30% dari setiap pembayaran sewa per tahunnya didapatkan karena ini dia tetap, maka tetap juga nih sewanya dari tahun sebelumnya. Jadi ini didapatkan dari 30% dikali dari 25.940 karena kan pajak itu kita bayar setelah kita gunakan, ya nggak? Nah, makanya di sini kita bikin 7.782.145 dari tahun 1 sampai tahun 5. Nah, AKKB-nya gimana? Ya, AKKB-nya gimana itu teman-teman? Coba. Ini kan arus kas keluar bersih. Gimana cara carinya? Yaitu adalah 25.940 ya. Itu dikurangkan dengan 7.782 sehingga didapatkan di tahun 1 sampai tahun 4 karena nilainya sama. Makanya ini sama juga sebesar 18.158.338. Dan tahun kelima itu didapatkan negatif karena 0 dikurangkan dengan 7.782.145 adalah minus ya, minus 7.782.145 karena ini kita bikin di schedule makanya ini ditanda kurungkan ini maksudnya adalah negatif. Nah, DF-nya karena kita udah mencari satu-satu, nanti teman-teman cari satu-satu ya seperti ini, maka teman-teman bisa nih mencari present value dari AKKB-nya tadi. Ya, caranya itu teman-teman bisa cari lagi. Oke. Nah, pajak tiap tahunnya itu teman-teman di sini udah kita bahas ya. 30% dikali dengan 25.940-an. Tuh. Ini teman-teman silakan sebelum saya jelaskan, saya kasih waktu dari mana datangnya 15.779 ini. Coba bagaimana? Kan itu ada diskon vektornya tuh. Dari mana datangnya 15.779 ini? Dicari present value-nya ya. Udah dapat, teman-teman? Dari mana datangnya? Oke, saya tunjukkan ya, datangnya present value AKKB ini ya, ini kan masih AKKB-nya itu, belum di present value kan. Nah, kita kalau dalam perusahaan itu harus mencari present value-nya berapa, karena itu yang merupakan time of value-nya, time value of money-nya berapa. Makanya ini penting present value. Jadi present value-nya itu didapatkan dari apa? Ini AKKB dikali dengan diskon factor. Oke. Nah, di sini udah jelas nih, udah saya rincikan gimana cara mencarinya. Nah, itu adalah kalau kita menggunakan dengan leasing. Nah, Bu, Kak, saya ini kan terlalu panjang. Gimana sih caranya mencarinya kalau seandainya kita pembayaran sewa itu adalah tetap nih dari tahun 0 sampai tahun 4. Itu adalah nah, ini dengan cara ini aja. Jika tahunnya digabung, yang pembayarannya sama tadi, berarti yang sama tadi di tahun berapa sampai tahun keempat kan. Jadi kalau digabung, diskon faktornya itu bisa nih teman-teman cari dengan rumus ini aja. Satu dikurang dengan 1/1 tambah DR pangkat N dibagi dengan DR. Sehingga didapatkan diskon faktornya itu adalah sebesar 2,855 ya, yang digabung 4 tahun awal. Nah, biasanya yang dapat digabung hanya tahun di antara tahun 0 dan tahun akhir. Contoh pada soal kita adalah 4 tahun. Sehingga di 0 itu adalah 25.940. Nah, di 0 ini kan dia belum ada pajak. Oke. Nah, 1 sampai 4-nya berapa? Kita masukkan 25.940 sama ya. Ini juga sama, ini juga sama. Nah, teman-teman lihat. Ini kan sama nih. Kan bisa digabung nih, ya kan? Udah bisa digabung. Nah, diskon faktornya aja yang kita kalau ngasih cari satu-satu kan susah ya, lama gitu. Kalau pembayaran sama, teman-teman bisa nih bikin dengan cara yang mudah tadi, dikalikan dengan 2,855. Dapatkan 51.842.055. Nah, di tahun kelima ini sama nanti ya.
Oke, didapatkan ini. Sehingga jumlah dari present value AKKB leasingnya itu akan sama kita dapatkan dengan cara cari biasa, yaitu sebesar 73.914.812. Nah, ini juga sama kan? Jadi kesimpulannya itu adalah baik menggunakan diskon faktor tiap tahun ataupun diskon faktor gabungan, hasilnya akan sama jika memang pembayarannya itu tiap tahunnya sama. Oke, nah selanjutnya dengan cara borrowing gimana sih? Nah, dengan cara borrowing, nah itu kita masukkan dulu nih, ya, angsuran pinjamannya itu rumusannya gimana? Jumlah pinjaman per 1 dikurang 1/1 tambah I pangkat N per I. Nah, angsuran pinjamannya kan jumlah pinjamannya adalah 100 juta. Nah, ini kita masukkan, kalau untuk borrowing kan beda nih bunganya, yaitu sebesar 16%. N-nya tetap 5, nggak perlu dikurangkan satu lagi karena rumusnya tidak dikurangkan. Sehingga kita dapatkan setelah kita masukkan angkanya, didapat 30.540.938. Oke, kita masukkan nih, ya. Nih, kita masukkan per tahunnya. Tadi kan kalau pinjaman kan nggak ada di DP di awalnya, makanya di nol itu masih nol, sisa pinjamannya tetap 100 juta. Nah, kita masukkan 30.540.938 ini dari tahun 1 sampai tahun 5, ya. Untuk bunganya gimana? 16% dikali dengan D, ya. Ya, D ini yang mana? Yang ini, D, tahun lalu. Berarti untuk tahun pertama berarti 16% dikali dengan 100 juta. Nah, untuk tahun kedua gimana? Yaitu 16% dikali dengan tahun sebelumnya. Ya, untuk yang 13 juta tadi, 85% itu. 85 jutaan. Oke, sehingga angsuran pokok pinjaman itu caranya adalah A dikurang B. A yang mana? Angsuran pinjaman dikurang dengan bunga. Gitu ya. Berarti angsuran pinjaman pokok adalah 30.540.938 dikurang dengan 16 juta didapatkan 14.540.938. Yang D adalah D kurang C. Di mana tuh? D dikurang C. D tahun lalu ya, maksudnya ini tahun lalu 100 juta dikurang dengan 14.540.000. Nah, sama nanti halnya ke belakangnya, sehingga nanti tetap 0, ya. Sisa pinjaman kita adalah 0, nantinya itu adalah dengan cara borrowing. Nah, bagaimana schedule-nya? Ini kan tadi baru tabel angsuran ya, belum schedule-nya. Nah, ingat kalau schedule itu kita harus mencari present value dari AKKB-nya, karena kita harus membandingkan present value dari yang leasing dengan yang menggunakan borrowing. Nah, untuk schedule-nya itu teman-teman butuh membuat tahun angsuran pinjaman, bunga, depresiasi, ya. Depresiasinya itu kan tadi kita dapatkan umur ekonomi 100 juta dibagi dengan 5 tahun, dapat 20 juta. Pajaknya juga, terus baru arus kas keluar bersih, dan kita kalikan dengan diskon faktor tadi. Oke? Nah, di sini teman-teman lihat kita udah angsuran pinjamannya kan sama tadi kan. Bunganya gimana caranya? Bunganya kan 16% dari apa? Dari 100 juta, ya. 100 juta. Ini kan bunganya udah nih, kita bikin aja, masukkan aja nilainya ke sini, ya semuanya. Terus depresiasi juga udah kita ketahui, tinggal pajaknya. Pajaknya adalah 30% dari apa? Dari pinjaman tadi. Oke. Coba teman-teman cari sama-sama 13%, 30%-nya. Pajaknya gimana? Apakah sama dengan eh, pajak yang di AKKB leasing? Oke, saya kasih waktu ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini bagaimana caranya. Nah, di sini sudah saya tuliskan bagaimana cara menghitung pajak, yaitu tingkat pajaknya yaitu 30% dikali dengan bunga ditambah depresiasi. Berarti 20 juta ditambah dengan 16 juta adalah 36 juta. 30% dari 36 juta didapatkan 10.800.000. Itu cara mencarinya. Sedangkan AKKB itu teman-teman bisa cari, ini angsuran pinjaman dikurangkan dengan pajak. Ya, angsuran pinjaman dikurangi dengan pajak didapatkan per tahunnya seperti ini. Terus diskon faktornya teman-teman bisa cari satu persatu ya.
Sehingga kita dapatkan present value AKKB tadi itu dengan cara apa? AKKB ya, yang ini dikalikan dengan masing-masing diskon faktornya sehingga didapatkan jumlah dari present value AKKB borrowing adalah 70.848.361. Sehingga untuk cara ketiga setelah kita cari yang leasing awal periode tanpa nilai sisa dan juga borrowing, maka kita yang ketiga itu adalah memilih alternatif mana yang akan kita pilih. Apakah dengan leasing ataupun borrowing. Tadi kita masukkan leasing nilai present value-nya berapa? 73.914.812. Sedangkan borrowing dari nilai present value AKKB borrowing-nya itu adalah 70.848.361. Sehingga sebaiknya yang mana kita pilih yaitu adalah borrowing. Karena apa? Present value-nya itu lebih kecil daripada present value dari AKKB leasing, ya, lebih kecil. Di mana 70 juta itu lebih kecil dari 73 juta. Berarti kita membayarnya itu yang lebih kecil itu adalah dengan menggunakan borrowing. Seperti itu, teman-teman. Oke, selamat ujian tengah semester ya. Nanti kita akan bahas lagi kalau seandainya teman-teman udah masuk di obligasi. Di yang terakhir ini kita bahas sebelum ujian tengah semester. Oke, teman-teman, berikut tadi adalah pembahasan tentang leasing dan borrowing. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.